Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hastuti Dwinanda, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai simulasi penggunaan Cortex untuk PPH Pasal 21. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikum PPH Pasal 21. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai Cortex ini, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu Cortex. Baik, jadi Cortex Administration System atau CTAS merupakan sistem layanan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak, di mana nantinya pada sistem ini semua layanan perpajakan yang telah ada itu akan terintegrasi menjadi satu aplikasi. Nah, harapannya dapat memberikan kemudahan baik itu bagi pegawai DJP maupun bagi wajib pajak, sehingga dapat mengurangi biaya kepatuhan untuk wajib pajak serta menurunkan biaya administrasi untuk Dirjen Pajak. Nah, baik. Kemudian bagaimana sih cara kita mengakses simulator Cortex ini? Pertama-tama, kita harus login terlebih dahulu ke akun DJP Online masing-masing. Di sini, teman-teman bisa masukkan NIK atau NPWP, kemudian masukkan juga kata sandi, kode keamanan, kemudian setelah semuanya telah dimasukkan dengan benar, teman-teman bisa login. Kemudian pada menu dashboard ataupun halaman awal dari DJP Online tersebut, nanti akan tersedia menu pendaftaran simulator Cortex. Di sini kita bisa mengklik menu tersebut. Nah, setelah mengklik menu tadi, ini akan muncul halaman seperti ini. Dan hal tersebut menandakan bahwa kita telah berhasil untuk mendaftar menu simulator Cortex. Nah, kemudian untuk mengakses simulator Cortex itu sendiri nantinya teman-teman akan mendapatkan link username dan juga password ke email kita yang telah didaftarkan pada akun DJP Online. Nah, berikut ini merupakan tampilan email jika teman-teman sudah mendaftarkan username, password, dan juga link untuk mengakses simulasi Cortex itu sendiri. Nah, jika teman-teman sudah mendaftarkannya, teman-teman bisa langsung klik link tersebut. Nah, berikut ini merupakan halaman login dari Cortex itu sendiri. Di sini teman-teman harus login kembali menggunakan username dan kata sandi yang sudah didapatkan dari email tadi. Kemudian teman-teman juga bisa memilih bahasa karena rencananya Cortex itu sendiri akan tersedia dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Namun karena di sini yang tersedia masih hanya bahasa Indonesia, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian teman-teman memasukkan kode keamanan dan login. Nah, kemudian setelah login, teman-teman akan mendapatkan tampilan awal seperti ini, di mana di sini terdapat data teman-teman, data kita, walaupun di sini datanya masih belum sesuai karena ini masih simulasi. Dan selain itu, selain data kita juga di sini pada menu portal ini akan disajikan beberapa menu di sebelah kiri, seperti menu ikhtisar profil wajib pajak yang berisikan ringkasan profil wajib pajak seperti nama, NIK ataupun NPWP, status PKP, alamat utama, kontak utama, KLU, kode aktif billing, jenis pajak terkait, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga informasi umum yang berisikan informasi NIK atau NPWP, akta pendirian, dan perubahan, metode pembukuan, KPP daftar, kontak dan email utama, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa scroll lagi, terdapat banyak menu, sudah lengkap ya. Kemudian selain menu yang di sebelah kiri, terdapat juga beberapa menu yang disediakan oleh Cortex yang tertera pada atas sini, seperti portal saya yang sekarang halaman itu ditujukan sekarang, yang di mana menu ini berkaitan dengan profil wajib pajak serta perubahan data yang ada. Jadi teman-teman jika ingin melihat profil teman-teman sendiri ataupun ingin mengubah data itu dari halaman portal saya. Kemudian ada juga menu e-faktur yang merupakan menu pembuatan faktur pajak PPN bagi pengusaha kena pajak. Selain itu ada juga menu ibu pot yang merupakan menu pembuatan bukti potong bagi pemotong ataupun pemungut PPh. Nah, pada video ini kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai ibu pot untuk PPh pasal 21. Intinya yang berkaitan dengan PPh pasal 21.
Nah, kemudian ada pula menu SPT, di mana menu ini nantinya akan digunakan untuk melaporkan SPT. Juga ada menu pembayaran. Ini tentunya berkaitan dengan pembayaran pajak. Lalu ada buku besar yang memuat rincian transaksi wajib pajak. Kemudian ada juga menu layanan wajib pajak, di mana menu ini untuk mengajukan permohonan, permintaan informasi, maupun terkait kegiatan edukasi perpajakan. Lalu ada juga menu manajemen akses, di mana menu ini untuk mengubah kata sandi. Lalu ada juga menu frequently asked question ataupun soal-soal yang sering ditanyakan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Untuk pertama-tama menggunakan kotak ini, kita harus mengatur terlebih dahulu PIC akun untuk Cortex itu sendiri karena Cortex ini nantinya hanya bisa dipegang oleh satu akun yang berkuasa, yang berhak untuk mengakses Cortex itu sendiri. Dengan cara pada profil saya ini nantinya akan terdapat menu profil saya. Nah, setelah itu kita klik menu profil saya. Nah, di sini terdapat informasi umum mengenai wajib pajak. Nah, habis itu kita klik edit. Nah, nanti setelah kita bisa mengedit data-data kita pada menu tadi, kita isi data-data tersebut seperti manajemen kasus, wakil kuasanya siapa, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya itu ada di bagian informasi umum. Di sini bisa diisi NPWP, nama, kategori wajib pajak, dan lain-lain. Nah, setelah teman-teman mengisi semua data yang ada sesuai dengan data dari Dukcapil atau data yang sudah tervalidasi, teman-teman bisa lanjut ataupun bisa meng-save-nya sendiri. Nah, jika teman-teman sudah berhasil untuk melakukan edit PIC akun, nantinya akan muncul juga data-data seperti ini. Halaman itu akan tampil seperti ini. Baik, karena kita sudah melakukan edit untuk PIC akun, kita bisa langsung memulai membuat ibu pot. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, menu-menu yang berkaitan dengan PPh pasal 21 atau 26, dimulai dari bukti potong 21 untuk pemotongan selain pegawai tetap. Di sini teman-teman tentunya memilih menu e-bukot dan langsung tersedia BP21 bukti pemotongan selain pegawai tetap. Teman-teman bisa mengklik menu tersebut. Setelah itu, berikut ini merupakan tampilan ketika teman-teman sudah memilih menu tadi. Nah, ketika kita mau memuat e-bukot tersebut, kita langsung pilih menu Create e-bukot BP21. Nah, di sini setelah mengklik menu Create tersebut, kita isi isi data-data yang diminta seperti masa pajak, statusnya, NPWP, nama, dan lain-lain. Selain itu, selain informasi umum, kita juga diminta untuk eh, data-data ya untuk penghitungan pajak seperti status PTKP, kemudian ada atau tidak fasilitas pajak, nama objek pajaknya, dan lain sebagainya sehingga nantinya muncullah perhitungan untuk PPh satu itu sendiri. Setelah itu, teman-teman bisa langsung mengklik simpan ataupun simpan konsep. Nah, ketika sudah disimpan, nantinya teman-teman akan muncul tampilan seperti ini. Di sini nanti akan ada data sesuai dengan masa pajak yang telah teman-teman isi tadi. Dan semisal teman-teman mau melakukan penghapusan, itu bisa mengklik menghapus, ataupun ketika teman-teman mau meng-issue ataupun mengirim ke SPT, teman-teman bisa klik menu issue. Nah, kemudian
Berikutnya itu ada bukti potong untuk wajib pajak luar negeri, which is PPh pasal 26. Nah, teman-teman bisa klik langsung di sini. Nah, ternyata untuk menu ibu pot PPh pasal 26 ini belum tersedia. Jadi bisa langsung kita skip ke menu berikutnya, yaitu bukti potong untuk A1, di mana A1 ini biasanya untuk pegawai swasta. Nah, di sini teman-teman jika ingin membuat bukti potong A1 khusus hanya untuk masa pajak terakhir bagi wajib pajak yang merupakan pegawai ataupun karyawan swasta, itu bisa langsung klik menu ini. Kemudian sama seperti EbuPod sebelumnya, di sini teman-teman diminta untuk mengisi dari mulai general information, kemudian eh, data-data mengenai pendapatan kotor, kemudian ada juga pengurang, hingga ke perhitungan PPh 21 itunya sendiri. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung klik submit. Nah, ketika sudah klik submit, tampilan yang ada di IbuPod BPA 1-nya itu akan seperti ini. Kemudian sama seperti sebelumnya, teman-teman juga bisa melakukan penghapusan dengan mengklik menu hapus dan juga bisa langsung menerbitkan ataupun issue ke SPT dengan mengklik menu terbitkan. Lalu lanjut. Nah, lanjut kemudian ada menu BP A2, bukti pemotongan A2 masa pajak terakhir. Nah, bukti potong A2 ini untuk wajib pajak yang merupakan pegawai PNS ataupun pegawai negeri. Nah, teman-teman bisa langsung mengklik. Nah, sama seperti Bupot sebelumnya juga di e-Bupot BPA 2 ini, teman-teman bakal diminta untuk mengisi data-data dari mulai general information, kemudian keterangan-keterangan mengenai pendapatan yang teman-teman dapat, dan perhitungan PPh 21-nya. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa langsung klik submit ataupun save draft terlebih dahulu. Nah, jika sudah, sama di menu daftar e-Bupot BPA 2-nya akan tampil seperti ini. Nah, kemudian teman-teman jika ingin melakukan penghapusan bisa eh, pilih terlebih dahulu, kemudian hapus, ataupun jika ingin langsung terbitkan ke SPT bisa langsung terbit. Nah, berikutnya bukti potong yang terakhir adalah bukti pemotongan bulanan untuk pegawai tetap. Nah, di sini juga sama ternyata untuk bukti potong bulanan pegawai tetap itu, teman-teman masih diminta untuk mengisi data-data dari mulai itu general information, perhitungan pajak, keterangan-keterangan pendapatan, dan lain sebagainya. Dan jika sudah, teman-teman bisa langsung simpan ataupun issue. Nah, kalau teman-teman sudah menyelesaikan Ibu Pot, itu teman-teman dan teman-teman ingin langsung menerbitkan ke SPT ataupun ingin langsung melaporkan SPT, teman-teman bisa mengklik menu surat pemberitahuan ataupun SPT ini. Karena seperti yang sudah saya mention di awal video tadi, kita bisa melaporkan SPT di kotak ini dengan melalui menu surat pemberitahuan ini. Oke, jadi intinya pembuatan bukti potong PPh pasal 21 dengan menggunakan kertas itu adalah teman-teman harus mengisi bukti potong tersebut dengan data-data yang diminta seperti tadi dari mulai general information, kemudian keterangan pendapatan yang apa saja yang teman-teman dapatkan, kemudian nantinya akan dilakukan perhitungan PPh 21 oleh sistem, by system. Nah, setelah mengisi bukti potong tersebut dengan benar dan dengan lengkap, teman-teman bisa langsung submit bukti potong tersebut atau issue tadi ya. Nah, setelah itu akan ada proses sign in atau penandatanganan dan setelah itu langsung issue ataupun sudah posting ke SPT. Seperti itu. Nah, baik. Sekian pemaparan dan juga pembahasan mengenai simulator Cortex untuk
PPH pasal 21. Kurang lebihnya maafkan. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.